Oh, gampang. Kalau mau jualan, kalau lebaran gimana? Jualan di mana? Gampang, jualan di Medan, jualan di Bali. Kenapa Bali, Medan, dan Manado? Kenapa? Karena Bali, Medan, Manado tidak ada lebaran. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melanie dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Teman-teman, buat teman-teman sales nih, sahabat sales, sebentar lagi kan akhir tahun nih, kita mau tutup buku nih, terus mau mulai dengan tahun yang baru. Nah, kira-kira buat sahabat sales ada nggak sih tips and trick untuk membuat goal setting untuk tahun depan gitu ya? Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh dengan Coach Antonius Arif, yuk kita simak yang lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melanie dalam YouTube channel Coach Antonius Arif. Dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Sehat ya Coach ya? Mudah-mudahan, amin. Oke, sehat. Salam sehat dan senyum selalu Coach Arif ya. Oke. Karena saya nggak boleh sakit soalnya. Iya, sebagai seorang sales ya, sahabat sales harus selalu semangat dimanapun ya. Oke, Coach Arif, buat sahabat sales nih, Yep. sebentar lagi kan akhir tahun. Nah, akhir tahun tentunya kan sudah ini ya, harusnya sudah tidak lagi melihat untuk yang sudah goal terjadi yang lah sudah, maksudnya gitu ya. ya. Tapi ntar dulu sebentar sebelum akhirin, kita masih ada Desember. Jadi buat teman-teman, selama gong belum berbunyi, jangan stop. Itu dulu. Itu Sebelum motonya gong sebagai berbunyi, seorang sales nggak ya? boleh stop. Ingat, tanggalan itu sampai tanggal Desember sampai tanggal 31. 31. 31. Jadi, kalau tanggal 31 masih hari kerja, Anda masih berjuang sampai tanggal 31 sampai gong berbunyi. Jadi kalau sales udah nyerah dulu sebelum gong berbunyi, nggak usah jadi sales, mendingan jadi karyawan lain aja ya. Oke. Nah, tapi kalau sudah lewat, nah baru kita ngomongin masa depan. Jadi jangan pasrah dulu teman-teman. Kebanyakan sales adalah menyerah sebelum berakhir. Mungkin bukan menyerah kali ya Coach ya, karena sudah ketahuan, ntar lagi libur akhir tahun. Ya itu balik lagi, Iya. enggak, kalau itu memang buat orang-orang yang bekerja di bagian operasional boleh melakukan itu. Tapi iya, untuk iya. bagian sales tidak bisa, karena sales itu berakhir itu setelah dia mencapai target. Jadi makanya kalau sales yang udah capai target, selamat buat Anda yang telah capai target, berarti Anda udah boleh liburan. Ya, udah boleh liburan. Tapi kalau belum capai target, ingat selama belum tanggal 31 masih bisa fight. Ya, oke. Dan Coach, tanggal 31 masih bisa di invoicing. Yang penting invoicing. Iya. Oke, Coach, ini nih buat sahabat sales yang Ya. mau memulai tahun yang baru gitu ya, di tahun depan, tahun 2022 gitu kan, dengan harapan baru gitu ya Coach ya. Semoga juga pandemi sudah mulai berangsur membaik gitu kan, dan sudah mulai lancar perekonomian. Nah, ini buat teman-teman sahabat sales, ada nggak sih Coach untuk tips and tricksnya bagaimana mereka membuat goal, menyusun goal untuk pencapaian sampai dengan akhir tahun 2022? Yang pertama, mungkin saya tidak terlalu setuju dengan kalimat bahwa semua akan menjadi membaik. Membaiknya belum kayaknya di 2022. Belum. Ya bukan artinya saya pesimis. Saya mau pakai konsep prinsip yang saya pakai adalah James Stockdale. Kenapa? Karena balik lagi gini, saya nggak mau mengajak teman-teman terlalu positive thinking. Karena kalau terlalu positive thinking malah jadi bahaya. Karena di masa ini yang dibutuhkan adalah Stockdale Paradox. Yaitu adalah di mana ya, nanti ada tulisannya di sini di bawah ya. Nanti ini adalah terjemahan bebas saya adalah segala sesuatu Anda harus meyakini bahwa Anda pasti menang. Yang pertama, yakini menang. Yang kedua, harus ngeliat realita. Realitanya apa? Realitanya adalah masih masa pandemi. Kenapa saya mengatakan ini? Gini jawabannya sederhana, Bu. Kita ingat lagi, kita coba ingat waktu COVID terjadi, waktu pertama kali COVID terjadinya adalah di negara Eropa itu di musim dingin. Oke. Nah, sedangkan di masa di Indonesia baru akan mulai berasanya setelah Desember. Iya. Yaitu adalah Januari, Februari, dan Maret. Nah, berarti apalagi di beberapa negara sudah masuk gelombang ketiga, ada yang gelombang keempat, malah ada yang lagi mau masuk ke gelombang 5. Kita baru gelombang ke-1, sekarang mau gelombang kedua nih. Jadi buat saya cuma mengatakan, boleh Anda positive thinking, boleh Anda menyatakan bahwa COVID nggak ada.
Tapi buat saya adalah lebih baik kita sebagai sales harus melihat realita yang ada dulu. Realitanya adalah apa? Jadi makanya kenapa kalau kita bicara goal setting, saya nggak mau ngajarin goal setting untuk mikirin bahwa tahun depan adalah COVID nggak ada. Itu yang saya nggak mau. Saya mau bayangin adalah, anggaplah COVID masih ada. If COVID masih ada, what should we do? Sebagai sales. Itu dulu. Jadi itu ada yang disebut namanya Stockdale Paradox. Jadi melihat sesuatu, gua pasti menang. Gua pasti capai target. Tapi dengan kondisi realita yang ada. Ya, saya ambil contoh lagi, Bu. Ceritanya kalau nggak salah di tahun 2020, waktu itu pernah saya kontak satu orang. Saya ingat banget, saya kontak salah satu orang pemimpin asuransi, Bu. Di salah satu kantor agensi terbesar. Termasuk salah satu yang terbesar lah. Kita nggak bisa bilang terbesar, tapi salah satu terbesar. Dia dari kantor asuransi yang terbesar di Indonesia. Saya cuma nanya, apa kabar? Saya nanya apa kabar, dia bilang dia baik-baik aja. Saya bilang gitu, oke, be careful ya. Jadi maksudnya di masa-masa ini pengalaman saya banyak orang yang drop. Jadi kita harus picking up. Dan you know what jawaban dia? Agak sedikit arogan. Dia mengatakan, enggak kok, kami baik-baik aja, kami lagi meningkat penjualannya, kami lagi baik-baik aja, kami lagi semangat. You know what, apa yang terjadi? Yang saya dengar kabarnya, nyungsep loh sekarang, Bu. Nyungsep, bener-bener nyungsep. Artinya apa? Positive toxicity, yang artinya keracunan terlalu positive thinking. Nah, yang mau saya ajak adalah positive thinking benar, tapi harus melihat bahwa lu yakin menang, tapi harus melihat realita, gitu loh maksud saya. Nah, kesalahan mereka saking positif, mereka nggak ngeliat yang ini. Maka akibatnya mereka menganggap babi buta dan babi buta beneran, alias buta babinya gitu malah ya. Jadi mereka nggak capai. Nah, jadi kalau dia nggak nyungsep sih nggak masalah. Kenapa? Karena saya yakin banget banyak bisnis yang akhirnya nyungsep karena mereka terlalu positive thinking dan mereka tidak melihat gimana cara rebound. Jadi kalau kita berbicara goal setting, nah sekarang baru masuk goal setting. Berarti apa yang harus dilakukan? Coba bayangkan, anggaplah di bulan 3 akan terjadi gelombang. Kenapa saya bilang gelombang bulan ketiga atau bulan kedua? Gampang jawabannya, Bu. Ingat nggak tahun lalu COVID merajalela di bulan apa? Yang kemarin tinggi kalau nggak salah Juni-Juli kan? Ya berarti pertanyaannya setelah kapan? Setelah 1 bulan sejak liburan loh. Berarti Natalan dan sekarang COVID lagi naik lagi nih jumlahnya. Berarti kalau mama bulan Desember, walaupun ada pemerintah mengatakan tidak boleh cuti, pegawai negeri, pegawai swasta nggak boleh cuti, gitu ya, nggak boleh cuti, pokoknya harus masuk. Kalau nggak dianggap melanggar peraturan perundang-undangan. Emang siapa yang bisa menghalangi orang bilang cuti apa nggak cuti? Ya nggak? Jangan-jangan pemilik bisnisnya juga mau cuti kan? Ya nggak? Nah pertanyaan menarik, berarti apa yang terjadi? Protokol lemah, maka COVID racing. Di bulan keberapa? Bulan 2, bulan 3. Kalau COVID tracing lagi di bulan 2 ke bulan 3, maka apa yang terjadi? Kemungkinan PPKM naik lagi walaupun sudah dibuat peraturan PPKM level 3. Peraturannya di bulan Desember tanggal 24 sampai tanggal 18 Januari atau berapa saya lupa. Nah, jadi pertanyaan menarik buat saya. Berarti apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah buat goal setting sambil mengamati kondisi kalau sampai terjadi PPKM harus melakukan apa. Nah, jadi goal setting agak beda nih, Bu. Jadi goal settingnya sama, ngejar omset. Tapi bedanya sekarang kita niat. Oh, ada ranjau. Ada ranjau di mana-mana. Dan ingat, biasanya kondisi pandemi, kalau yang saya temukan waktu kita banyak teman-teman kita yang meninggal juga, itu berapa lama proses? Berapa? 2 bulan? 3 bulan? Kalau nggak salah ya, 2-3 bulan kan. Habis 2-3 bulan berturun. Berarti kalau sampai terjadi peaking, berarti apa yang harus dilakukan? Berarti bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5. Oke? Habis itu libur apa? Lebaran. Berarti kita harus menghitung itu. Nah, ini yang saya sering banget ketika ngajar di beberapa corporate. Kalau dulu, si Antoni Sarif nih jualan nih. Oh, gampang. Kalau mau jualan, kalau lebaran gimana? Jualan di mana? Gampang, jualan di Medan, jualan di Bali. Kenapa? Bali, Medan, dan Manado. Kenapa? Karena Bali, Medan, Manado tidak ada lebaran. Maka kami jualan di sana. Jadi kami pakai strategi.
Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Gitu kan ya? Masuk akal ya? Kalau misalkan lagi bulan-bulan biasa, jualan kemana? Ke Pulau Jawa. Atau ke pulau-pulau, atau ke kota-kota yang dimana banyak umat muslim. Aceh, Padang, dan sebagainya kota-kota lainnya. Berarti gitu ngatur strategi. Nah, kalau sekarang gimana? Kalau dulu jualan asuransi, gampang jawabannya. Pada saat bulan Lebaran, bulan puasa, berarti akan ada libur kurang lebih hampir 1 bulan, 1 bulan setengah nggak jualan. Berarti apa yang harus dilakukan? Maka harus melakukan aktivitas sebelum di bulan-bulan tersebut. Nah, jadi strateginya yang sekarang adalah goalnya sama, cuman yang membedakan dipecah targetnya sesuai dengan bulan-bulan yang mau digarap. Jadi aktivitasnya apa di bulan-bulan di masa, kalau sekarang tanya, Januari Coach Arif yakin nggak naik? Nggak, masih belum. Kalaupun sampai nggak, paling nggak bulan Februari atau Maret. Berarti aktivitas di bulan Januari harus gaspol di Januari dan Februari. Dan kalau bulan Februari Maret harus ngapain? Bikin aktivitas yang kalau sampai seandainya terjadi PPKM, what should we do? Kita udah learn, kita udah belajar 2 tahun yang lalu. Masa kita nggak bisa dapat sesuatu sih untuk memperbaiki? Masuk akal, Bu? Ya. Itu gambarannya. Berarti sebelum bikin goal, dia harus tahu dulu apa yang mesti dilakukan gitu ya, Coach? Ya, pasti. Nggak usah. Bikin goal tetap. Hanya bedanya, bikin strateginya dan taktiknya yang harus berubah. Action plan-nya. Action plan-nya yang harus berubah. Rencananya yang harus berubah. Cara jualan metodenya yang harus berubah pada saat masa kondisi kalau sampai terjadi PPKM lagi, naik lagi 3 dan 4. Itu strateginya. Kalau nggak bisa. Makanya kalau ditanya, Corpora Consulting melakukan apa? Corpora Consulting tahun depan kami akan bangun studio. Kami akan bangun studio, bukan 1 studio. Kami akan rencana membangun 2 studio dan ada 1 studio yang kecil. Jadi totalnya ada 2,5 lah sampai 3 studio. Kenapa? Karena perkiraan saya tahun depan akan makin booming gaya orang dengan cara metode mengajar seperti ini. Kedua, saya akan banyak bermain di media sosial. Artinya, kalau banyak bermain di media sosial, mau nggak mau apa? Studio harus dibutuhkan. Nah, itu strateginya. Jadi artinya, goalnya tetap sama, Bu. Yang membedakan hanya cara actionnya yang berbeda. Faktor tekanannya yang harus berbeda. Melihat dengan kondisi. Itu yang dilakukan. Oke. Terus, gimana cara dia untuk dapetin misalnya customer gitu, Coach? Itu juga perlu dia. Ya, makanya balik lagi tadi, kalau misalkan di masa PPKM, jadi cara jualan yang paling efektif gimana? Group selling via apa? Web, melalui media sosial. Berarti harus melakukan sesuatu gitu. Jadi maksudnya kita harus invest. Kalau saya paling suka kalimat salah satu sahabat kita di digital marketing, dia cuma ngomong gini, Coach, bangun aset digital gitu ya. Itu menarik buat saya kalimat aset digital. Saya pikir tuh cuma digital sosial media, ternyata enggak loh, bahasanya adalah aset digital. Aset digital kan kayak bangun rumah gitu loh, Bu, bahwa suatu saat bisa kita jual gitu loh. Jadi menurut saya iya juga ya. Yang paling susah adalah bangun aset digital. Masuk akal sih menurut saya. Jadi itu yang harus dilakukan di masa-masa ini. Jadi what should we do? Yang penting what should we do? Kita mesti start. Kalau orang yang nggak start sampai sekarang, di masa sekarang nih, kondisi lagi enak nih, dia nggak start nih, begitu kejadian PPKM apa yang bakal terjadi? Telat. Itu aja yang saya gambarkan. Jadi sedia payung sebelum hujan gitu ya? Sorry? Sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan, sedia rencana sebelum ada badai, atau penuhilah lumbung padimu sebelum musim kemarau dimulai. Mungkin itu aja cukup, Bu. Oke, sahabat Sales dimanapun Anda berada, berarti itu tips and triknya ya, Coach ya? Ya. Tips and trick untuk bagaimana menyusun goal, plus bagaimana action plan-nya supaya rencananya tercapai gitu ya, Coach. Dan menyusunnya mulai dari sekarang gitu ya, Coach ya? Nyusun udah sekarang dong. Rencana nyusunnya sekarang, bikin goalnya, tinggal nanti bikin strateginya, actionnya dan sebagainya. Jadi dengan asumsi perhatikan masalah berkaitan dengan PPKM. Dan karena banyak bermain dengan digital marketing, digital sosial ya, social selling itu social selling is a must. Jadi banyak orang yang masih belum ngeh. Jadi makanya kenapa pelatihan kita social selling, ya, social selling itu banyak banget ngebantu para sales untuk jualan di dunia
digital. Nah, buat sahabat sales yang pengen tahu pelatihan tentang social selling, nanti bisa dapatkan Di informasi. caption, Ya, di caption sini ada juga di ya, bawah. ada Ada informasinya. linknya. Ya, dan siapa yang dihubungi juga nanti ada di sini ya. Ada sahabat nomor sales teleponnya. ya. Nah, oke, Coach Arif, berarti kalau misalnya nih buat sahabat sales yang pengen tetap upgrade untuk skill sellingnya, Bisa gitu. masuk ke salesuniversity.id. Jadi di sana ada pelatihan tentang selling dan ada jadwal-jadwal pelatihan saya yang terjadwal. Tapi untuk pelatihan selling sepertinya saya akan fokusnya masih di media, mainnya di platform online. Belum bikin pelatihan di kayak di hotel dan sebagainya, belum. Hanya pelatihan NLP saja. Karena kebetulan kita lagi meluncurkan lisensi Business Practitioner of NLP di approved by Dr. Richard Bandler, dan itu yang akan kita buat secara offline. Hanya itu aja ya? Hanya itu, dan ya itu aja yang dulu. Kayaknya yang lain nggak. Kita fokusnya adalah di online karena lebih memudahkan buat teman-teman dari berbagai kota untuk belajar. Yang penting hanya mau menyisihkan uang. Ya ibaratnya komisi lah Anda sisihkan, cuma untuk upgrade diri Anda. Ya. Itu aja sih. Satu lagi, saya juga meluncurkan buku Selling Insight. Dan di Selling Insight harganya murah banget, cuma berapa? 100 sekian ribu. Nanti ada harganya di sini. Dan yang menarik adalah dikasih voucher. Nah, Voucher ikut pelatihan, saya lupa berapa nilainya, 100 ribu kalau nggak salah, 100 ribu ikut pelatihan di salesuniversity.id, dan juga voucher 50 ribu untuk pelatihan online saya yang tatap muka, baik dengan saya maupun tim saya. Gila nggak? Udah dapat voucher 150 ribu, harga bukunya kayaknya nggak sampai 150. Wih gila ya, langsung balik modal, ya kan? Bisa ikut Asik banget pelatihan ya? ya? Ikut pelatihan lagi. Oke, akhir kata saya Coach Antoni Syarif dan saya Melani. mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa, salam performance. Bye bye.